Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilil zalimin bil zalimin wa akhridna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjawab pertanyaan kawan kita, Bang, Tengku, tolong ajarkan saya bagaimana terlepas dari riba. Bagaimana terlepas dari riba? Penting juga. Gini, setahu saya menjawab sesuatu dengan pengalaman dan yang udah saya dengar dari guru-guru saya dan yang saya baca sendiri di dalam kitab. Itu dulu ada satu kawan saya begini, waktu itu dia pulang sore-sore, aduh kata dia, baru pulang kerja, aduh kata dia, ngapa loh kata saya, anak kan kesel banget. Emang apa kesel, berantem sama orang, mana orangnya, suruh mari. Dia dari kesel-kesel jadi senyum mendengar saya kayak gitu. Siapa orangnya, suruh mari kata saya. Kan galak banget kata dia, bukan apa-apa, emang ente ngapa. Gini kata dia, anak kan setahun anak bayarin kredit kata dia kan, sampai setahun itu kagak berkurang jumlahnya, malah masih ada lebih daripada apa namanya itu bunga, daripada pokoknya kata dia. Bagaimana ceritanya itu? Inilah masalah anak nih, anak terlibat masalah ini. Kenapa ente begitu terlibat terlibat pinjaman yang kayak begini? Ya kemarin itu anak narik-narik aja, jadi kayak begini kata dia kan. Nah inilah yang kita nih, masalah ginian ini masalah kebanyakan kita. Habis waktu itu mau gampangnya aja sih, mau gampang gitu kan. Emang sebenarnya dulu waktu ngambil itu mau dibikin apa, gunanya untuk apa, dibikin usaha, usahanya bangkrut. Kenapa? Bukan kata saya nih, kata pengalaman. Dulu saya masih kecil-kecil tahun 1980-an. Kalau 80-an itu berarti tahun 1980 sampai tahun 89 ya. Kan ada an ya belakangnya. Saya juga nggak pasti, makanya saya teringat tahun 80-an lah, antara tahun 80 sampai 89. Kalau 90, tahun 1990 kan udah tahun 1990. Ini tahun 80-an, di depan rumah saya ada suatu toko. Nggak usah saya sebut namanya, orangnya pun mungkin udah nggak ada karena waktu itu udah tua. Toko kakak katakanlah, toko kakak misalnya ini panggilannya aja biar jangan dibilang gibah lagi nanti. Perbuatannya aja kita sebut, orangnya nggak usah disebut. Toko kakak. Untuk apa tuh kita sebut ini? Untuk kita mengambil pelajaran dari situ. Jadi toko ini kan rame, tapi lama-lama sepi. Lalu saya tanya sama mak saya, "Mak, itu toko itu kenapa saya tutup sekarang?" Tuh dia kebanyakan utang, jadi kayak begitu dibilangnya. Nah, itu udah dua kejadian. Ada satu orang baru-baru berapa bulan ini bilang, "Bang, saya nih apa namanya punya satu kenalan itu dia ngambil apa namanya modal jadi dengan cara riba," kata dia. Jadi bunganya aja sebulan 80 juta. Mana bayarnya? Coba gimana bayarnya coba? Lalu ada satu orang cerita lagi sama saya, "Bang, itu saya punya toko dulu. Saya ngambil modal itu dengan cara riba," kata dia. "Kan udah tobat dah Bang sekarang." "Kenapa emangnya?" kata saya. "Itu waktu saya ngambil, saya jadiin modal usaha. Tahun pertama saya rame. Tahun kedua sepi. Tahun ketiga bangkrut kagak ada sisa." Allah menyuburkan sedekah dan menghancurkan riba. Itu kudu diingat nomor satu ketika kita mau ngambil yang berbentuknya bentuk riba. Ingat itu, jalan rezeki kita ditutup. Hari ini kita ngambil, besok jalan rezeki kita udah mulai sempit. Ingat itu. Itulah sebabnya, nomor satu. Nomor dua, jangan hidup hedon. Hiduplah seperti Rasulullah. Kalau kita ini kan, anak saya bilang, "Pah, kenapa nak? Sebenarnya kan menikah itu mudah," kata dia. "Murah. Tapi yang mahal apa, Pak? Tahu? Nggak tahu yang mahal apa? Yang mahal mulut tetangga." Bisa jadi hidup kita begitu masalahnya. Apalagi sekarang semua permudah, semua permudah. Ini ambil aja bunganya sedikit kok, sedikit. Iya ya, mampu gue bayar. Ada orang bercerita itu dulu. Cerita di channel Kak Mel, Melija. Beliau bercerita begini, "Kak Mel, dulu aku kan gajiku lancar tiap bulan. Aku merasa Kak Mel, aku mampu lah bayar itu, berapa lah itu. Cuma sekian juta aja sebulan gampang itu. Gajiku jauh lebih banyak." Siapa yang sangka begitu dia ngambil, beberapa bulan kemudian putus hubungan kerja, PHK. Mau bayar dari mana? Udah sombong-sombong mampu bayar. Dan itulah namanya. Bener ya, udah berapa banyak itu orang, bukan saya yang ngomong, orang berdasarkan pengalamannya pada cerita. Atas nama riba bangkrut. Nah itu, maka itu kita jauhi riba.
Yang sederhana-sederhana aja, karena Rasulullah panutan kita juga sederhana. Kita aja yang ngikutin apa nih gaya hidup. Wah ya kalau nggak kayak gini bang, apa namanya itu, gengsi kita di mana dong? Itulah gengsi mahal itu sebabnya. Bagaimana Tengku caranya supaya terlepas dari riba? Nomor satu yang udah ada bayar. Nomor dua jangan ngambil lagi, berjanji jangan ngambil lagi. Nomor tiga banyakin sedekah. Sedekah aduh banyakin, kalau Allah menyuburkan sedekah dan menghancurkan riba. Riba jangan, kenapa ada orang bertanya, saya udah baca sholawat, kenapa ya utang saya bukannya berkurang malah bertambah? Ya lo ngambil lagi, itu masalahnya. Itu masalahnya. Jangan ditambah lagi itu, dibuang itu jauh-jauh. Yang udah terlanjur ya, yang udah terlanjur dibayar, jangan jadi masalah nanti. Kalau belum sanggup bayar, mohon kepada Allah supaya dibukakan jalannya. Bagaimana? Banyak yang tadi sudah disebutkan di atas. Nah itu, jangan ambil lagi. Pokoknya inget banget dah. Kalau kita mau ambil, inget. Nanti jalan rezeki kita bakalan ditutup orang. Udah ngomong, pada banyak ngomong pengalaman orang. Guru terbaik adalah pengalaman sendiri. Pengalaman. Orang udah pada cerita banyak banget. Apalagi sama saya udah cerita banyak banget. Riba itu menghancurkan hidup saya. Riba itu bikin ekonomi macet. Riba itu bikin jalan rezeki ditutup. Nah itu yang pertama. Jangan jauhi riba. Yang kedua, gaya hidup kita janganlah besar pasak daripada tiang. Istilahnya begitu kan. Giliran itu kan ada manajemen rumah tangga, keuangan rumah tangga. Sebenarnya saya mau bikin tuh, tapi karena udah padat banget nih, jadi udah nggak sanggup lagi kan. Jadi diatur, jangan seperti itu. Untuk modal bang usaha ya payah, bangkrut loh kalau modal dari situ. Jangan. Jadi dari mana dong? Apa ya, kalau memang mau berusaha dulu saya nih dulu waktu saya mau dagang, itu dagang saya kan, saya dulu dagang waktu SMA itu jualan dari modalnya 2 juta untuk zaman itu. Dari mana tuh emas saya dibukain, bukalah emas lu. Bapak saya ngomong sama saya, dibuka emas dijual. Anak lu mau jualan nih, bukain dah. Dijualin. 3 bulan kemudian motor kejual. Emang bangkrut bang? Bukan, digedein lagi tokonya. Tadinya cuma suruh, kata bapak begini, ini dagang lu pinter amat, maju amat nih. Itu ada motor, gua pun kagak kepake. Gue jual aja, mau nggak lo buat modal? Iya pak, boleh juga jual, nggak apa-apa. Itu dijual sama bapak saya, dapat uang kalau nggak salah saya ya 1,5 juta atau 1,2 juta, saya lupa. Itu motor Pro tahun 1994. Sekarang udah tahun 2022, ada berapa tahun tuh lamanya tuh. Waktu itu, sekarang udah nggak jualan. Jadi kenapa nggak jualan bang? Ya karena saya ikut ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri dan saya lulus dan saya kuliah. Kemudian ya nggak sempet dagang lagi. Dagangnya kan di Jakarta, saya di sini. Nah, kemudian setelah itu 1 tahun itu dagangan penuh itu tokonya udah digedein semua dihabis. Akhirnya rumah harus dipindahin karena itu makin gede tokonya. Jadi dipakai semuanya untuk toko. Digedein, modalnya ditambah. Namanya ya itu dari jual motor. Kemudian penuh barang segitu. Semua satu toko tuh penuh barang. Nomor satu. Yang kedua, ada duit tunai 12 juta waktu tahun itu. Dan lagi bikin rumah. Gede rumahnya. Nah waktu tahun itu barokah orang jualan yang kagak pakai riba. Coba aja cobain. Jadi dari mana ngambil modalnya? Dipikir-pikir sendiri, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, dibukakan jalannya. Mudah-mudahan, pokoknya jangan riba. Gitu nomor satu. Nomor dua, kita jauhi riba. Jangan beriba-riba, nanti bangkrut, nanti nggak barokah. Nah itu aja. Ada orang dulu membuli saya itu di komentar juga. Alah bang, apa sih yang zaman sekarang nggak ada riba, semua riba. Ya lu mah tukang makan riba, makan aja. Gua mah kagak mau. Kenapa? Gua udah pengalaman dulu, kawan pada cerita, makanya gua nggak mau. Kalau lu mau makan riba, makan sono. Gua mah kagak bakalan mau. Pokoknya dari usaha yang dikit-dikit, insya Allah barokah. Saya dulu kan untuk nganter anak-anak saya tuh, anak saya sekolah, saya lihat di sebelah kiri itu di bawah samping jembatan tuh ada orang jualan kecil banget. Oh kita lihat jualan nih gimana, jualan kayak gini berapa dapat dia sehari. Sekarang udah gede banget warungnya. Namanya orang jualan berkah. Yang jelas lagi udah ada saya cerita itu, kawan saya seorang Tengku, waktu dia jualan, saya pertama kali kenal itu berapa tahun lalu ya, sekitar 30 tahun lalu atau 25 tahun lalu itu saya kenal beliau, jualan pakai warung kayu. Ya Allah Tengku, ini bagaimana, ada micin, ada minyak, nggak banyak dia beli pun di depan warung dia juga, dia jual di situ. Gimana Tengku? Kemudian gimana mau dapat untung, kata saya. Itu kan kata saya. Allah berkata lain. Sekarang warungnya udah jadi ruko,
Mas istrinya berderet. Kemudian kok abang tahu? Ya, saya kan ke rumahnya sering sering kok belanja sama beliau. Itu ada kisahnya itu, saya cari aja di apa namanya di tempat saya. Pokoknya jangan riba. Eh, ya jangan ngambil lagi. Yang udah dibayar, kemudian yang belum bitikat jangan ngambil lagi. Kalau kita mohon kepada Allah, Allah kasih jalan. Kalau kasih jalan, kalau nggak kayak gitu gimana dapat modalnya bang? Allah kasih jalan. Yang penting kita memohon kepada Allah dan berusaha. Saya dulu berpikir kayak gini, ya Allah ini bagaimana ya? Udah gini hari, belum dapet, gimana cara Allah nganterin? Itu kan kata lu, itu kan kata saya. Tiba-tiba saudara muncul, bang ayo, ngapain ayo, siap-siap antar saya. Dikasih uang sama dia. Itu cara Allah gampang banget. Itu belum loh. Ini udah jam 11 malam. Tiba-tiba anak saya bilang, "Pak, ini ada WA nih. Dari siapa nih?" Oh, dari kawan saya. Apa isi WA aja tuh? Kasih nomor rekening. Ana mau kirim uang. Dia bilang, "Coba, udah jam 12 malam." Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kalau kita jauh dari riba, kan udah saya bilang tadi. Pertama, jauhi riba, jauhi yang haram. Ketiga, jaga lidah kita, jaga silaturahim, apa namanya, sholat jangan telat-telat. Mudah-mudahan Allah bukakan pintunya. Begini ya, orang yang membaca selawat dalam jumlah banyak dan dalam jumlah lama, itu dia akan dibawa untuk makin rajin ibadah, mau melakukan dosa-dosa jadi malas kan, bahkan mau melakukan riba juga malas. Nggak mau lah, nggak enak sama Rasulullah. Tetap ada itu, bukan saya doang yang ngomong, orang juga pada ngomong begitu. Jadi kok saya mau begini jadi kagak enak ya, jadi nggak nyaman, nggak mau lah saya. Beda kalau kita nggak baca sholawat. Mudah-mudahan kita memperbanyak sholawat, kita menjauhi riba, jangan hedon, jangan jangan besar pasak daripada tiang. Pokoknya kalau kita mau riba, ingat ya, riba itu menutup jalan rezeki. Ambillah, nanti jalan rezeki ketutup. Hari ini kita ambil, besok jalan rezeki mulai seret. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang bisa saya sampaikan kakak. Mudah-mudahan bisa jawab, mudah-mudahan bisa mewakili apa yang kakak tanyakan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.